kebiasaan ya kalau udah disuguhin tahu goreng anget lupa semuanya. Nah, sempat nggak sih Reza yang di balik kamera juga teman-teman lain di rumah penasaran sama proses pembuatan tahu? Penasaran kan? Kalau gitu ikutin tim cerita kita langsung bikin tahu di pabriknya. Yuk. Tapi saya habisin dulu ya. Zaza, sini Za. Ini kita udah sampai di pabrik tahu yang pertama. Emang ada berapa jenis tahu sih? Kita kali ini akan membuat video untuk 2 jenis tahu. Yang pertama ini adalah tahu rebus. Nanti bentuknya jadi tahu putih dan tahu kuning. Oke? Nah, penasaran nggak? Langsung ikutin aku aja yuk. Jadi kayak gimana di dalamnya, prosesnya seperti apa? Pabrik tahu yang berada di Ciputat, Tangerang Selatan ini ada sejak 2008 dan hingga saat ini masih terus aktif dalam pembuatan tahu. Proses tradisional juga terus dipertahankan meski ada beberapa tahapan yang telah menggunakan mesin. Nah ini Za, dari kedelai yang udah direndam kurang lebih 3-5 jam, itu abang ini proses pertama. Proses pertamanya sebenarnya ngerendam, ini kedua adalah giling. Jadinya bentuknya kayak gini. Nah dari pabrik tahu ini proses yang pakai mesin itu cuman ini ya, giling. Karena kita gak bisa bantuin nih. Ini terus habis itu kedua ya di sana direbus. Jadi kita bantuin lipat-lipat tahu aja biar jadi kotak. Oke? Pabrik tahu tradisional ini sejak awal ada memang masih belum beralih ke mesin sebab produknya memiliki ciri khas tersendiri. Namanya tahu Bandung, tapi dibuat di Ciputat. Tahu Bandung ini belum ada mesin pencetaknya, sehingga cara manual atau tenaga lipatan tanganlah pencetaknya. Nah ini nih Za, kunci dimana tahunya bisa rata semua tuh ukurannya nih. Lihat deh. Jadi saya akan bantuin di sini ya Za ya. Kunci proses ini adalah sabar dan teliti, mulai dari ambil tahu sampai melipat kainnya untuk bisa presisi. Nah, penekanan agar air di tahu keluar juga perlu. Sederhana tapi susah juga loh proses ini. Jangankan saya, pengusaha tahu di sini juga awal belajar lipat-lipat ini butuh waktu 1 minggu lamanya. Udah ya Bang ini. Loh, Bu mau dibawa kemana? Mau digencet dulu. Oh digencet, oh ya. Saya bantu di sana deh Bu. Saya pikir ya ini terakhir, ternyata masih ada juga. Nah ini ternyata Za, jadi proses terakhir setelah tadi dibungkus dengan biar bisa rata ya semuanya. Ini digencet dulu nih pakai apa nih Bu? Semen. Batu, pakai batu biar keras. Nanti kita buka satu-satu gitu. Jadi proses terakhirnya ternyata ini, bukan yang itu. Oke. Sudah Bu? Oh ya Za, ini kalau di pabrik tahu sini ada 2 jenis, ada yang putih begini bisa langsung dijual ke tukang sayur atau warna kuning. Nanti ada proses lagi pewarnaannya, direndam pakai kunyit gitu, jadi warnanya kuning. Tapi bisa juga langsung dijual begini nih. Pabrik tahu ini menggunakan bahan pewarna dari kunyit sehingga aman dikonsumsi. Selain itu, proses perebusan saat pewarnaan merupakan cara mudah menjadikan tahu lebih tahan lama. Setiap usaha pasti ada cerita suka ataupun duka. Begitu juga dengan Mas Pihi, salah satu pengusaha di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan ini. Satunya nyaring tuh, panas. 2, bikin tahu Bandungnya yang ini harus dibungkusin satu-satu. Mesin belum ada? Ya nggak ada, kalau ada mah. Terus apa lagi ya?
Jualnya, katanya tadi jualnya. Yang jualnya kadang-kadang ada rame, ada sepi. Nah sekarang bahan pokoknya kan udah mahal dari kedelainya. Dari kemarin-kemarin kan 800, sekarang kan udah 1.300.000 per kintal. Mau dinaikin, kasihan yang beli, kan yang makan kan orang menengah ke bawah, kebanyakan gitu loh. Alhamdulillah kalau yang namanya tahu mah kalau rugi mah nggak ada. Soalnya kalau nggak habis bisa direbus lagi dijual besok. Paling nggak kalau mau masak tahu paling nggak direbus dulu lah biar apa lebih kiyal, lebih kenceng lah. Jadi airnya kan udah turun, udah padat. Satu dari pasar otomatis kan dibawa pulang ya, dicuci dulu, masukin kulkas. Terus mau dimasak diusahakan direbus dulu apa dikukus gitu. Itu tadi teman-teman tips langsung dari Mas Bihi sang pengusaha tahu. Bagaimana cara menjaga tahu putih, kuning atau kita sebutnya tahu rebus agar tetap segar meski baru dibeli dari pasar. Nah itu dia tadi rangkaian pembuatan tahu dari awal, dari kedelai, digiling sampai cetak yang tahu Bandung yang ternyata cetakannya udah diukur dari kain-kain. Ternyata prosesnya panjang ya sebelum kita makan. Kalau kita beli tahu goreng di abang-abang gorengan. Tapi biar saya nggak nyesel, saya juga beli tahu dari pabrik tahu Mas Bihi. Oke. Selanjutnya kita akan cek di pabrik tahu goreng milik Pak Eben. Yuk kita cerita yuk. Pabrik tahu ini sudah memiliki pelanggan. Biasanya mereka adalah para tukang sayur keliling atau para penjual di pasar di Tangerang Selatan dan sekitarnya. Semua tahu di sini fresh, jadi terjamin kesegarannya. Za, tunggu dulu, teman-teman juga jangan pergi dulu. Kita belum selesai, masih ada satu pabrik lagi. Yang ini pabrik tahu goreng alias tahu merah. Kalau kalian suka tahu pong, tahu goreng atau yang kulitnya merah, itu ada di sini. Selengkapnya yuk kita cari tahu seperti apa keseruan goreng tahu. Lokasinya masih di sekitaran Ciputat, Tangerang Selatan. Pabrik tahu satu ini juga sudah berproduksi sejak 2 dekade terakhir. Pemiliknya Pak Eben. Sejak awal memang telah menekuni usaha ini. Tahu memang jadi makanan favorit orang Indonesia. Tidak heran meski zaman sudah berganti, beliau tetap lanjutkan pabrik tahunya. Ada yang beda nih teman-teman. Kalau yang tadi di pabrik satu itu kita buat tuh tahu satu-satu per kain yang udah diukurin. Nah kalau ini boleh bang. Ini ada penggarisnya. Jadi langsung presisi. Boleh bang, silakan potong aja. Nah ini tahu putih yang langsung masuk ke sini tuh buat siap dijual ke pasar atau ke pembeli yang ingin beli ini ya. Biasanya sih lebih ke penjual sayur ya gitu sih. Nih, sini semua. Lihat sini. Pabrik tahu Pak Eben ini memang memproduksi 2 jenis tahu. Ada juga tahu rebus, namun spesialisnya adalah tahu merah alias tahu goreng juga. Tuh lihat kan, penggorengannya bukan main gedenya. Kalau tadi cerita dari Mas Bihi sebagai pengusaha tahu rebus, Pak Eben sebagai pemilik pabrik tahu juga tidak mau ketinggalan. Ya saya mungkin udah lama juga ya, awalnya sih di Duren 3 gitu dulu. Terus beli tempat di sini. Mungkin 15 tahunan kali ya, 15 tahunan kita tahu ini. Satu kendalanya kan kalau ada kenaikan bahan baku itu kan seperti minyak goreng, kedelai gitu. Sedangkan kita naikin tahu tuh nggak bisa naikin, terkecuali kita satu daerah gitu kan, satu DKI apa sejagotabek demo dulu, pengen naikin aja tahu 50 aja demo dulu. Sedangkan kacang naik terus gitu. Nah itu kendala itu kan diproduksi. Terus kadang-kadang ya naiknya 50 perak satu kali naik, nggak kedelai bahan bakunya naik terus seperti itu. Terus sama lagi minyak goreng gitu kan, kita tahu goreng nih
gitu. Jadi banyak banget lah kendalanya kan gitu. Karena tahu ini nggak seperti sayuran kita belanja sekarang naik dari sononya dikaitin, nggak bisa naik sembarangan kalau seumpamanya nggak ada diskusi seluruh Jabodetabek gitu. Seperti itu. Ya dibilang apa ya, orang udah kerjaannya begini ya gitu kan. Jadi karena mungkin tahu ini bisa dibilang makanan pokok gitu, makanan pokok, jadi kita bikin sekarang besok udah jadi duit gitu kan, seperti itu. Jadi nggak tiap hari pasti orang makan tahu gitu kan, tahu tempe, tukang gorengan, tukang ini semacam tahu semua gitu. Jadi kita senangnya situ, jadi kita senangnya itu makanan ini nggak seperti yang lain. Hingga kini, tahu tergolong makanan yang selalu masuk daftar favorit lauk pauk warga Indonesia. Namun kalian harus tahu juga bahwa tahu berasal dari negeri Tiongkok, bukan kudapan asli Nusantara ya. Nah, ternyata seru banget kan pas terlibat langsung gimana produksi tahu ke pabrik tahunya. Tapi sekian dulu bareng tim cerita kita. Buat kalian yang tidak mau ketinggalan info terupdate dari channel ini, jangan lupa subscribe channel Cerita Kita Channel. Kebalikan jadinya, ulangi, Cerita Kita Channel. Nah itu bener. Jadi pamit undur diri dulu di sini, Anggi dan juga Reza di balik kamera. Jangan lupa like, subscribe juga komen channel ini. Oke, bye.